Siluet pelarian yang terburu-buru ini secara alami adalah Yin Xiao. Adapun mengapa 9 puncak lapisan surgawi yang bermartabat dan pembangkit tenaga generasi muda 1000 Liga Kerajaan berakhir dengan sangat mengerikan. Tentu saja karena bertarung dengan Qin Yi Chen dan menjadi pecundang. Yang kalah tentu saja akan ditemui oleh orang lain, atau bahkan diuntungkan dari kemalangan seseorang. Saat ini, hutannya sangat luas dan hanya Yin Xiao yang bisa melarikan diri. Adapun di mana Xiong Lai dan Snake sekarang, jawabannya tidak sulit diketahui. Dalam pelarian ini, meskipun Yin Xiao tidak lemah, dia telah membunuh banyak pemburu. Di antara kekuatan yang dapat membunuhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa dia dapat membunuh Xiong Lai dan ular di depannya. Dapat terus memburu pembangkit tenaga listriknya. Pembangkit tenaga inilah yang membuat Yin Xiao, yang terlambat memulihkan napas, memiliki beberapa bekas luka lagi di jubah peraknya. Terlihat bahwa makam para dewa memang ganas dan berbahaya, dan pembangkit tenaga listrik adalah generasi. Meskipun itu adalah papan nama Liga Kerajaan 1000. Tampaknya tidak dapat memainkan banyak peran saat ini. Merasakan niat membunuh yang ingin mendekat di belakangnya, wajah Yin Xiao menjadi semakin jelek, tetapi dia tidak berani memperlambat kecepatan sekecil apapun. Bahkan dia tahu betul bahwa, jika bukan karena siluet ini dan mereka tidak perhatian, mereka harus saling menjaga. Mungkin tidak luput dari bencana ini. Beberapa orang, tetap 30% dalam segala hal. Sampai jumpa di masa depan. Saya telah mengedarkan 1000 pakar Liga Kerajaan saya, dan mereka akan segera tiba. Jika pedang saling berhadapan, wajah semua orang tidak akan terlihat bagus. Yin Xiao berbalik, menjalankan kekuatan abadi, berteriak keras, memicu gelombang udara di hutan. Tetapi itu tidak berguna, dan niat membunuh di belakangnya tidak berkurang kecepatannya setelah ragu-ragu sejenak, dan mengikuti mereka dengan sempurna. Tiba-tiba, saya ingin mereka berhenti. Hanya Yin Xiao 3 kata dan 2 kata yang tidak akan berfungsi, dan tidak ada yang melihat mereka. Siapa yang akan takut pada Anda? Selain itu, karena pengingat Yin Xiao, niat membunuh menjadi lebih parah. Itu karena dia ingin memanfaatkannya sebelum aliansinya tiba, dan ada semacam orang pertama yang lemah untuk meletakkan pertahanan dan bergandengan tangan untuk membunuh yang pertama. Arti. Lagi pula, harta karun Yin Xiao juga cukup menggoda. Melihat ini, wajah Yin Xiao sepucat kertas. Diam-diam mengira kedua orang itu tidak akan benar-benar ingin membunuhnya. Bahkan jika setiap orang memiliki perselisihan yang biasanya terbuka dan perjuangan terselubung, sayang sekali mereka semua adalah anggota dari 2 liga kerajaan. Jangan mengadu dia antara hidup dan mati. Untungnya, pada saat ini, 2 bayangan muncul dari langit, dan kecepatannya sangat cepat. Seekor bangau dan elang meletus pada saat bersamaan, membuat hutan yang sudah gelisah menjadi semakin ganas. Apakah kamu berhenti di sini? Karena kita di sini, secara alami tidak mungkin bagimu untuk membunuh serangga bau ini. Saya melihat bahwa bayangan bangau mengucapkan kata-kata manusia, tetapi itu luwes dan anggun seperti suara lembah kosong. Tampaknya menjadi salah satu penyelamat di Yin Xiaokou. Terlepas dari posisi yang disebutkan, gelar serangga bau Yin Xiaona memiliki beberapa poin lelucon disertakan. Dan di antara elang, ada beberapa poin untuk menikmati kemalangan orang lain di antara mereka. Kamu serangga bau benar-benar fatal, dan kamu tidak boleh mati. Yin Xiao mengertakkan gigi. Dari sikapnya saat bertemu dengan kedua sosok tersebut, terlihat ia menertawakannya alih-alih peduli pada luka. Hubungannya bisa dibayangkan. Sekarang, yang dibutuhkan adalah manusia, hidup atau mati bergantung pada pihak lawan. Hanya bisa bertahan di waktu berikutnya, terkubur ke depan. Dan kedua sosok itu berhenti tiba-tiba, berubah menjadi pria dan wanita itu mengenakan brokat hitam putih. Itu terlihat cukup memiliki beberapa titik semangat abadi, dan ada kelopak di alisnya. Alisnya indah dan halus. Dan elang Xiao itu adalah pria jangkung dengan wajah agak suram, hidung mancung, dan matanya bahkan lebih tajam di malam yang luas. Setelah kedua orang itu muncul, siluet pengejaran itu jelas tertegun dan tersembunyi di hutan yang rimbun. Tetapi bahkan jika kedua belah pihak berada dalam kegelapan, mereka tidak dapat menghentikan mata kekuatan abadi mereka masing-masing. Setelah beberapa saat terdiam, setelah semua, ada siluet yang mengutuk dengan hambar, berbalik dan terbang menjauh, dan siluet lainnya melihat situasinya. Dan setelah ragu-ragu sejenak, mereka semua pergi. Tidak mungkin, sisa dari 1000 Royal League Powerhouse datang. Yin Xiao tidak menggertak, benar-benar berkelahi, semua orang kesal. Yin Xiao, kamu beruntung kali ini. Tapi jangan menendangnya di pelat besi lain kali. Ketika salah satu dari mereka pergi, dia tidak lupa untuk tertawa terbahak-bahak dan membuat Yin Xiao menggertakkan giginya. Tetapi pria berhidung bengkok itu tersenyum dan berkata, serangga bau, pergi dan potong dia. Kami tidak tahan nada ini. Yin Xiao mendengar sosok ini berhenti, mengetahui bahwa itu adalah lelucon di sisi lain. Kedua orang ini bisa datang untuk menyelamatkannya. Dan sejujurnya, dia sangat terkejut, tetapi ingin kembali untuk membalas dendam, pikirkanlah. Dan Yin Xiao adalah pembangkit tenaga muda dari 9 puncak lapisan surgawi.
Meski perjalanan ini memalukan, dia masih memiliki beberapa poin anugerah. Atau dia tidak ingin terlalu malu. Kali ini aku yang menanamnya. Dan lelucon denganmu adalah. Ketika pria berhidung bengkok melihat ini, dia hanya merasakan sedikit bibir melengkung yang membosankan. Serangga bau ini rusak dan dia konyol. Tapi wanita cantik yang diubah oleh bangau abadi menutup mulutnya dan tersenyum. Tapi aku belum pernah melihatmu serangga bau yang begitu menyedihkan. Aku sudah lama tidak menemukan hal yang begitu menarik. Yin Xiao dengan dingin mendengus 2 kali. Tetapi juga menyingkirkan keluhan. Menahan gapura kekecewaan. Kali ini, terima kasih banyak telah diselamatkan. Hubungan ini. Saya tulis Yin Xiao. Keduanya saling memandang dan tersenyum dan menundukkan kepala. Meskipun Yin Xiao sombong, dia memiliki beberapa kelebihan. Apa yang dia katakan dihitung. Jika tidak, bagaimana dia bisa memberikan token Gods Festive kepada Yuan Men? Berbicara tentang token Yuan Men dan Gods Festive, keduanya tidak dapat membantu tetapi corak sedikit berubah. Pria hidung bengkok menghela nafas dan menepuk bahu Yin Xiao. Token Master Sekte Yuan Men juga lebih murah untuk orang lain. Yin Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ingin memotong pemuda Qin bermarga 10.000 kali dengan 1.000 bilah. Meskipun kematian Xiong Lai dan Siming bukanlah akibat dari Qin Yichen, di mata Yin Xiao, hal itu tidak dapat dipisahkan darinya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendarat di lapangan seperti itu? Dan pria berhidung bengkok itu tidak salah. Kehilangan 1.000 Royal League memang bukan hal yang sepele. Yuan Che dan 3 pembangkit tenaga pencapaian besar 3 lapisan surgawi lainnya bukanlah tentara tadi kenal di Yuan Men, Xiong Wei Men, dan 9 gua ular. Mereka semua memiliki tempat. Ditambah dengan puluhan Golden Immortal. Meski sebagian besar diselesaikan oleh Mei Wu. Tapi dari mana Yin Xiao tahu sekarang? Bahkan mengetahui itu, akun ini akan dipotong dari Qin Yichen. Yin Xiao menyajikan 2 jenis obat abadi, dan wajahnya yang pucat lega. Tetapi kemudian dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba waspada. Melihat ini, wanita bangau abadi tidak bisa menahan senyum dan menyeringai. Aku bilang kamu serangga busuk itu bodoh. Bahkan kita berjaga-jaga. Pria berhidung bengkok itu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, apakah itu masih memberimu waktu untuk pulih? Meskipun serangga bau Anda biasanya agak sombong, tetapi saya benar-benar ingin membunuh Anda. Saya khawatir orang tua yang Anda sembah tidak akan berhenti. Ketika Yin Xiao melihat ini, dia santai. Itu tidak benar-benar dipukuli. Itu normal bahwa hubungan dengan orang-orang ini tidak begitu baik.